إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, alhamdulillah kembali kita berkumpul di majelis ini, majelis serial Fiqih Al-Usrah, fikih keluarga, membahas tema-tema yang berkaitan erat dengan hukum-hukum dalam berkeluarga. Yang mana tema ini sebagaimana berulang kali saya sebutkan, tema ini sangat dibutuhkan ya, pembahasan dan ilmu tentang hukum-hukum keluarga sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin secara kemajmu'an masyarakat maupun individual. Tema kita pada kali ini adalah rukun nikah, rukun akad nikah. Namun kita tidak bisa membahas keseluruhan secara detail tentang rukun akad nikah pada duha kali ini, disebabkan hakikatnya atau sebenarnya sangat banyak cabang-cabang permasalahan berkaitan dengan akad nikah. Ya, sangat-sangat banyak cabang-cabang berkaitan dengan akad nikah, sehingga dalil-dalil, kaidah-kaidah dan hukum-hukum fikih itu begitu banyak di masalah berkaitan dengan rukun nikah. Tapi insyaallah kita akan memberikan poin garis besar kajian ini. Kita akan membahas apa? Ya, kajian ini kita akan membahas apa? Kita akan berikan garis besarnya insyaallah. Ya, rukun akad nikah. Baik, pembahasan pertama insyaallah, nanti ada beberapa pembahasan kita sebutkan secara global terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas apa arti dari rukun. Apa itu rukun? Apa itu rukun? Itu satu, pembahasan pertama. Apa itu rukun? Itu satu. Kedua, apa itu rukun akad nikah? Apa itu rukun akad nikah? Ya. Afwan, ini bukan mau ini, jemaah bisa tolong di tengah aja, bisa di tengah, yang di samping agak ke tengah, jadi jangan semuanya di sana nanti. Bisa ke tengah, enggak apa-apa, di tengah apa-apa. Rukun apa yang kedua? Apa itu rukun nikah atau rukun akad nikah? Apa itu rukun akad nikah? Kemudian di permasalahan rukun itu kita hanya akan membahas
Ya. Bahasan ketiga yaitu apa persyaratan mempelai agar sah nikahnya. Ada salah sebenarnya kalimatnya. Apa persyaratan eksistensi kedua mempelai? Ya, afwan. Apa persyaratan eksistensi keberadaannya kedua mempelai? Ya. Persyaratan eksistensi kedua mempelai. Kemudian permasalahan keempat. Jadi yang ketiga tadi apa persyaratan eksistensi mempelai, kedua mempelai. Ya. Kemudian yang keempat kita akan membahas apa itu ijab dan qabul. Apa itu ijab dan qabul? Itu 4. Apa itu ijab dan qabul? Itu yang keempat. Yang kelima, ya nanti tolong ingatkan saya. Yang kelima, hukum akad dengan lafal nikah. Apa hukum akad dengan lafal nikah? Apa hukum akad dengan lafal nikah? Ini penting. Ini yang keberapa ini? 5 dah. Hah? 6 ini. Apa hukum akad dengan lafal nikah ini apa nih? 5 kah? 5 atau berapa? Ini yang keberapa nih? Hah? Kelima, keenam. Kok saya malah bingung sendiri berapa nomor ini ya? Jadi setelah ini keberapa? Keenam. Oh berarti tadi kelima. Yang keenam, apa hukum akad bukan dengan lafal nikah? Apa hukum akad dengan lafal nikah? Oke. Kemudian itu 6 ya. 7. Wah banyak ini, hari ini banyak nih, dapat ghanimah banyak nih. Ketujuh, hukum mengulang lafal nikah dalam qabul. Hukum mengulang lafal nikah dalam qabul. Hukum mengulang lafal nikah dalam qabul. Itu ketujuh. Sebenarnya masih ada di beberapa, cuman saya khawatir bakal lama ini. Tapi sebenarnya ini penting semua. Apalagi bagi yang mau menikah atau menikahkan anak orang. Gimana ya? Gimana ya, Khon? Mau 8 mau enggak? Atau kita sudahi sekarang aja dan biar pulang, ha? 8 boleh ya? 8. Bolehkah mengakadkan nikah untuk masa depan? Bolehkah bolehkah mengakadkan nikah untuk masa depan? Itu ke-8. Ke-9. Nah, sekalian ya. Hukum nikah secara online. Oke. Hukum nikah secara online. Tapi itu belum tentu kita bahas karena lihat waktu nanti. Ada 9 lah pokoknya, dicatat dulu, nanti ingatkan saya. Ya. Tapi suaranya bergema enggak di jemaah? Suaranya bergema enggak? Terlalu bergema. Di antum bergema. Kedengeran enggak kira-kira? Jelas. Oh, taib. Mungkin di anak aja kali ya. Taib. Yang pertama apa pembahasannya, ya kawan? Apa itu rukun kalau nggak salah? Apa itu rukun?
Ini harus tahu karena ini berkaitan dengan seluruh permasalahan fikih yang ada rukunnya. Apa itu rukun? Rukun adalah bahasa Arabnya dulu ya. Ma la yatimmu tarkibul mahiyati illa bihi. Yaitu rukun adalah apa yang susunan sesuatu tidak sempurna kecuali dengannya. Rukun adalah apa yang susunan sesuatu tidak sempurna kecuali dengannya. Saya ulangi, rukun adalah apa yang susunan sesuatu tidak sempurna kecuali dengannya. Dipikir lagi. Rukun adalah hal yang mana susunan suatu hal tidak sempurna kecuali dengannya. Ya. Artinya tanpa rukun sesuatu itu enggak sempurna, enggak ada bahkan, enggak bisa. Ya. Contoh rukun Islam. Ada 5. Kalau dihilangkan satu saja, maka enggak bisa. Berarti rukun itu suatu komponen yang ada pada suatu hal yang tidak bisa dilepas darinya. Karena merupakan rukun. Kewajiban harus ada pada hal tersebut, harus ada. Maka ini namanya rukun. Ya. Itu namanya rukun. Jamaahnya arkan. Rukun salat misalnya. Rukun salat. Rukun salat itu berarti hal-hal yang ada di dalam salat yang tidak bisa dikeluarkan darinya. Merupakan rukun. Yang kalau hilang satu saja rukun, maka bisa tidak sah. Rakaat tersebut atau salat tersebut tidak sah. Itu namanya rukun. Maka ini rukun nikah berarti hal-hal yang harus ada dalam akad. Hal-hal yang harus ada dalam akad dan tidak bisa susunan akad tersebut terwujud kecuali dengan adanya rukun-rukun ini. Ya, alhamdulillah rukun nikah itu simple. Ya, rukun nikah itu simple. Tapi saya mau nanya dulu nih jemaah. Keberadaan mahar itu rukun akad atau bukan? Gimana Bu Ibu? Keberadaan mahar itu rukun akad atau bukan? Gimana? Bapak-bapak, fadhol yang menikahkan anak. Keberadaan mahar, ada mahar. Itu rukun akad atau bukan? Ya atau tidak? Jawab. Jawab Pak, gak usah malu-malu. Adanya mahar itu rukun atau bukan? Kenapa? Rukun. Harus merupakan komponen yang harus ada. Hah? Rukun akad atau bukan? Ayo. Ayo Pak. Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Bingung ya? Mau jawab iya takut salah, mau jawab enggak takut salah. Mau enggak jawab kayaknya itu yang benar gitu. Ketika panitia tanya, Ustadz temanya apa Ustadz? Anak kasih tema yang hambar. Tema yang hambar. Apa temanya? Rukun apa temanya? Rukun akad nikah. Rukun akad nikah itu temanya hambar. Beneran. Baku kaku rukun akad nikah. Ya. Mungkin yang melihat ya temanya ini enggak seru. Ya temanya ini udah tahulah rukun gampang itu rukun akad nikah. Sekarang saya tanya, ini yang hadir berarti yang pengen nutut ilmu ya. Yang pengen nutut ilmu nih, ana tanya. Keberadaan mahar itu rukun akad bukan? Nah, masih mikir-mikir itu.
Kalau dilihat dari pengalaman sih, iya. Enggak, ini bukan pengalaman atau apa? Hukumnya. Rukun atau bukan? Kita mungkin bilang jawabannya rukun, Ustaz. Yang sahih jawabannya bukan. Bukan. Ini hampir tiap bulan kita kondangan. Ngehadirin akad orang atau walimahan. Tetapi hal yang sebenarnya sangat asasi dalam masalah akad nikah kita belum tahu hukumnya. Maka di sini terketahui, ikhwas sekalian, jangan menilai kajian hanya dari hambarnya judul. Anda bisa aja bilang, judulkan, tolong teman-teman judulkan yang bombastis. Misalnya nikah kabur dari wali. Oh itu Masya Allah ya. Dan judul bombastis misalnya saksi bisu. Oh, misalnya enggak, Anda bilang judulnya rukun akad nikah. Ini agar menjadi ujian bagi kita, pelajaran buat kita semua, bahwasanya hal yang seolah-olah kita tahu boleh jadi banyak yang belum kita tahu padahal itu dasar. Benar Pak? Jadi tadi pertanyaannya, apakah eksistensi mahar itu rukun? Jawabannya bukan. Walaupun selama ini kita menganggap itu rukun. Bahkan selama ini mungkin kita menganggap eksistensi mahar di meja atau di dekat meja persaksian itu wajib. Tidak. Bukan kewajiban dalam syariat. Mungkin ini banyak yang oh baru tahu. Nah itu kita nuntut ilmu itu supaya tahu. Jadi jangan terperdaya dengan judul kami. Judul kami itu menguji syarat rukun akad nikah, ujian. Ini mau tahu atau enggak, mau belajar atau enggak, gitu jemaah sekalian. Maka belajarlah, belajarlah. Ya, kita itu ngaji bukan mencari fantastisnya judul, tetapi ilmu syar'i buat diilmui dan diamalkan. Oke, sekarang kita menuju poin kedua. Apa itu atau apa saja rukun nikah? Apa saja rukun nikah? Rukun nikah ada 3. Kita singkat ada 3. Rukun nikah ada 3. Satu, adanya kedua mempelai. Dan ini harus dijelaskan nanti. Adanya kedua mempelai masih hidup. Ya. Iya, adanya kedua mempelai masih hidup. Karena kalau salah satunya udah mati nggak bisa. Ya, adanya kedua mempelai masih hidup di bumi ini, ya. Jadi kalau dia ternyata hidup tapi di Uranus atau Pluto, enggak. Nah, adanya kedua mempelai masih hidup. Nanti akan dirinci insyaallah. Kedua, ijab qabul. Ijab qabul. Kedua adanya ijab qabul. Ini rukun. Berarti harus ada dalam akad tersebut. Bahkan esensinya akad jadi ijab qabul. Ketiga yaitu kita ringkas, hadirnya wali dan kedua saksi. Lihat kalimatnya detail. Hadirnya wali dan kedua saksi dalam akad. Hadirnya wali dan kedua saksi dalam akad, ya. Nomor 1 sama nomor 3 itu saya bahasakan beda bahasanya. Nomor 1 apa? Adanya. Nomor 3 hadirnya. Apa yang bisa kita pahami dari perbedaan adanya dan hadirnya? Apa ikhwan? Qadarullah anak nggak bawa hadiah.
Apa bedanya? Adanya kedua mempelai di bumi ini ya, masih hidup ya, dengan hadirnya wali dan dua saksi. Kerasa nggak? Maksudnya beda. Ada itu nggak mesti hadir, ya nggak? Tapi kalau hadir ya pasti ada. Ya. Jadi tiga itu ya. Kalau adanya mempelai, apakah mempelai tersebut, yaitu mempelai perempuan, harus ada di majelis akad? Harus ada nggak? Hah? Nggak harus, ya nggak? Biasa kan kalau yang pernikahan syar'i ya, misalnya anak calon laki-laki ya, mempelai laki-laki, depan anak biasanya apa? Wali ya, kemudian saksi satu, saksi dua, ada penghulunya ya, ada ustadznya juga yang mau khutbah. Khutbah itu bukan rukun. Taib, salaman biasanya kan? Salaman ini wajib gak? Salaman ketika saya nikahkan, harus gak salaman? Tidak harus. Gak mau salaman, ngomong aja. Bisa? Bisa. Ketika di majlis akad itu yang hadir laki-laki saja, di mana perempuannya? Di ruangan lain. Sah atau tidak? Sah. Taib. Sekarang begini, bukan di ruangan lain, mempelainya itu lagi kuliah di kampus. Mempelainya, putrinya ini, perempuannya, calon istrinya lagi kuliah di kampus. Ini saya ngomong sama bapaknya, bapaknya bilang saya nikahkan kamu dengan putri saya fulana gitu. Maka kemudian bilang saya terima nikahnya. Pertanyaannya, sah atau tidak? Sah. Perempuannya ada nggak? Ada di kampus. Hadir nggak? Nggak hadir. Sah atau tidak? Sah. Sah, nikahnya sah ya. Iya. Terlepas dari perempuannya ridho atau enggak, nikahnya sah. Loh, gimana kalau misalnya mahasiswi ini sebenarnya nggak mau nikah, tapi bapaknya kemudian maksain, apakah sah nikahnya? Akadnya sah, tapi bapaknya zalim. Akadnya sah, tapi bapaknya zalim. Faham di sini jemaah? Faham ya? Faham. Nah, begitu. Jadi sah jemaah, sah gitu. Ya, ini penting untuk diketahui ini. Ya. Asal rukun-rukunnya terwujud. Tadi apa rukunnya? Adanya mempelai, adanya perempuan dan laki, calonnya, mempelai, kedua mempelai ada nih. Ada di sini tidak mengharuskan perempuan harus di majelis. Boleh di ruangan lain atau di bagian bumi lain. Dan tidak dipersyaratkan pihak perempuan akhwatnya ini tidak dipersyaratkan untuk mengetahui sedang akad. Paham di sini, kawan? Ya, begitu. Enggak dipersyaratkan. Tapi itu 1, 2, 3. Yang pertama berarti apa? Adanya mempelai yang masih hidup dua-duanya, ya. Kedua apa? Ijab dan qabul. Ketiga, adanya wali, hadirnya wali dan kedua saksi. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, tafadhol. Apa yang ketiga jemaah? Saya soalnya ini menjamak antara kitab dan artikel. Jadi apa persyaratannya? Apa namanya? Apa persyaratan adanya mempelai gitu ya? Betul nggak? Apa persyaratan ada yang mempelai sehingga sah? Persyaratan kedua mempelai di antaranya poin-poin ini ya. Lepas dari pencegah sahnya nikah. Di antara persyaratan kedua mempelai, lepas dari pencegah sahnya nikah. Contoh apa?
Yang mencegah keabsahan nikah itu apa? Di antaranya. Ini kan A nih. Satu ya. Lepas dari pencegah sahnya nikah. Di antaranya A, masih mahram. Bisa jadi mahram ini karena apa? Saudari kandung bisa, ya enggak? Bibi atau ponakan bisa, ya? Atau mahram karena persusuan, bisa. Maka walaupun keduanya hidup, bahkan saling mencintai, kalau sepersusuan nggak bisa, nggak sah itu rukunnya, nggak sah rukun pertama, ya. Nah ini ada juga sebab lain yang mencegah sahnya akad nikah, mencegah sahnya nikah, yaitu perempuan tersebut masih di masa apa? A, iddah, B, haid. Iddah. Boleh enggak akad di masa haid? Boleh, enggak masalah. Ya? Boleh. Akad di masa haid boleh. Jadi bukan masa haid tapi masa iddah. Perempuan ini masih di masa iddah. Jangan dinikahin dulu. Itu penghalang. Ini penting teman-teman sekalian, penting sekali. Ya. Kemudian di antara penghalang apa? Salah satunya atau keduanya, salah satunya, boleh coret, bukan salah satunya. Perempuannya kafir, bukan ahli kitab. Perempuannya kafir, bukan ahli kitab. Itu nggak bisa. Misalnya perempuannya Buddha atau Hindu, paganis atau ateis, maka nggak bisa. Ya, secantik apapun itu. Atau kebalik, laki-lakinya kafir walaupun ahli kitab. Laki-lakinya kafir walaupun ahli kitab, nggak bisa. Ini mencegah sahnya nikah. Jadi di antara penghalang sahnya nikah, perempuannya kafir, bukan ahli kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi kalau perempuannya Yahudi sah, perempuannya Nasrani sah. Adapun perempuannya Hindu, Buddha nggak sah. Paham? Kalau laki-lakinya tadi perempuannya Hindu, Buddha, laki-laki Muslim nggak sah. Kalau laki-lakinya kafir walaupun Kristen, Nasrani, Kristen, mau Protestan, Katolik atau Ortodoks atau Kristen pokoknya, perempuannya Muslimah nggak bisa, ya. Keduanya hidup saling mencintai, nggak boleh, haram. Oke? Jadi penghalang sahnya nikah dengan eksistensi kedua mempelai atau kedua calon mempelai itu apa diantaranya? Yaitu A, masih mahram, baik karena saudara atau karena sepersusuan, atau B, perempuannya kafir bukan ahli kitab, atau C, laki-lakinya kafir walaupun ahli kitab. Di kalangan artis yang ini tidak digubris. Kadang-kadang yang laki-laki nikah sama perempuan
Hindu atau Buddha, nggak peduli mereka dengan hukum syar'i, maka terjadi pada mereka perzinahan, bukan pernikahan. Atau sebaliknya, yang perempuan muslimah nikah sama laki-laki Kristen, ini tidak sah nikahnya, tidak sah nikahnya, ya, tidak sah nikahnya. Begitu. Oke, sampai sini clear jemaah ya? Jelas insyaallah. Apa persyaratan eksistensi kedua calon mempelai? Persyaratannya apa? Selama tidak ada penghalang keabsahannya, seperti masih mahram, sepersusuan, atau salah satunya kafir dengan ketentuan yang tadi kita telah sebutkan. Ummahat sekalian, apakah jelas? Jelas ya? Para aba, para bapak jelas insyaallah? Ya, jelas. Taib. Yang keempat apa sekarang? Ijab qabul bukan? Sayang lah. Hah? Ijab qabul, Pak? Hah? Ijab qabul. Apa itu ijab? Apa itu qabul? Nah, apa itu ijab? Apa itu qabul? Bahasa Arabnya dulu nih yang Anda sebutkan. Sebenarnya gampang. Kalau kita secara praktek kita dengar yang duluan ngomong itu ijab. Berikutnya dibalas dengan qabul. Maka ijab itu yang pertama, qabul yang berikutnya. Ijab itu biasanya walinya ngomong, qabul biasanya cowoknya ngomong, kan gitu. Apa itu ijab? Ijab bahasa Arabnya di sini al-lafdzus sadiru min qibalil waliyyi au man yaqumu maqamahu. Ijab adalah lafal yang terbit dari pihak wali atau yang menempati posisinya. Penting ini. Lafal yang terbit dari pihak wali atau yang menempati posisi wali. Ini dakik detail. Lafal yang terbit dari pihak wali atau yang menempati posisi wali. Ya. Lafal yang terbit dari pihak wali atau yang menempati posisi. Lah, qabul itu apa? Gampang. Persis seperti ijab, tapi wali tadi diganti lafalnya menjadi apa? Suami. Suami. Jadi lafal yang terbit dari pihak suami atau yang menempati posisinya suami. Ya, begitu. Itu bedanya. Itu bedanya. Ijab itu berarti dari pihak wali atau yang menempati posisi wali. Kalau qabul dari pihak laki atau yang mewakilinya menempati posisi laki-laki itu. Ya, gimana? Lafal berarti betul berupa lafal kalimat diucapkan. Kalau ijab itu berarti dari mana? Dari pihak wali, bapaknya, atau kalau nggak ada bapaknya wafat kakeknya misalnya. Nggak ada kakeknya wafat, putranya perempuan ini kalau ada, nggak ada dari paman saudara ayahnya misalnya, nggak ada dari kakak atau adiknya, itu bisa. Ya, gitu urutannya begitu. Ya, kalau ada paman dari ayah, kakak atau abang atau adiknya ayah, nggak ada atau nggak mungkin, ya itu berarti jadi kakak atau adiknya. Ini wali nih, ya. Tapi kalau misalnya wali yang utama ada, cuman beruzur, entah karena bisu atau tidak bisa hadir, atau memang mungkin malas dan menjadikan wakil pada wali lain.
Udah wakilnya kamu aja lah, misalnya pamannya, boleh. Maka ini man yaqumu maqamahu, berarti pamannya ini berarti ada di posisi wali, berperan di posisi wali, itu maksudnya. Boleh. Kalau memang ayahnya ini masih di kampung, maka ayahnya mengutus adiknya, yaitu pamannya perempuan ini. Kamu aja yang ke sana. Saya nggak kuat ke Jakarta atau ke Bekasi. Maka ya udah, karena ada terbit mandat kepada yang juga bisa menjadi wali, silahkan. Itu man yakum maqamahu. Berarti bukan wali utama, tapi wali cadangan yang diberi mandat oleh wali utama. Ini boleh. Faham jemaah? Sekarang kasusnya begini. Ini perhatikan baik-baik. Kasusnya akhwat ini mau nikah syar'i sama seorang ikhwan. Ya, ini perhatikan baik-baik. Akhwat ini mau nikah secara syar'i dengan seorang ikhwan, biasanya dalam rangka poligami. Nah, ikhwan ini pengen istri kedua atau ketiga atau keempat. Akhwat ini mau, mungkin karena butuh suami, butuh bimbingan, butuh nafkah, punya anak dan seterusnya. Qadarullah bapak kandungnya nggak setuju. Maka ditanya bapak kandungnya, kenapa tidak setuju? Ternyata bapak kandungnya tidak setuju karena anti poligami. Oke? Karena anti poligami. Baik. Memang sebaiknya dikonsolidasikan, semua diperbaikilah sampai bapak itu luluh hatinya. Baiknya begitu. Tetapi ketika ikhwan ini mau, akhwat ini mau, dan kalau digagalkan bisa terjadi fitnah, maka karena alasan bapaknya yang menolak pernikahan ini, nggak mau jadi wali, nggak mengizinkan pernikahan ini, alasannya bukan alasan syar'i, malah alasannya bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan bagi akhwat ini untuk meminta banding wali dari keluarganya selain bapaknya. Paham gak ikhwan? Seperti kakaknya bapak atau bapaknya bapak kalau ada. Biasanya udah meninggal tuh, karena udah terlalu tua. Kemudian atau mungkin kakaknya bapak, abangnya bapak, atau adiknya bapak yang laki-laki. Kalau ada yang setuju jadi wali boleh. Iya. Kenapa begitu? Kan ada bapaknya. Karena bapaknya ini menolak, dan penolakannya bukan karena syar'i, malah penolakannya bertentangan dengan hukum syar'i. Sementara ini kedua saling mencintai dan khawatir terjadi fitnah, maka boleh. Iya begitu ikhwan. Ini yang banyak sekali kemudian kadang-kadang ya, dan ini terjadi, yang membuat akhirnya mereka nggak bisa menikah hanya karena bapaknya nggak mau poligami, selesai, dah gitu. Ntar kalau misalnya sama pamannya, ntar bapaknya marah dan seterusnya. Kadang-kadang yang ditinjau oleh kita itu kebanyakan hanyalah hawa nafsu dan maslahat keluarga, tapi tidak melihat ke maslahat agama untuk akhwat ini. Ini masalahnya. Ini masalah di keluarga yang nggak kenal sunnah. Iya, begitu. Jadi seperti itu boleh. Kalau ternyata dari pihak keluarganya anti poligami semua, hatta sudah ngaji sunnah, anti poligami semua, hatta sudah kenal sunnah. Anak tambih lagi, karena sebagian dari ikhwan, sebagian dari bapak-bapak ngaji sudah, tawakal sama Allah katanya, tapi anti poligami, nggak bagus poligami itu. Maka kita kan satu keluarga anti poligami, akhwat ini betul-betul ingin nikah dan butuh dengan imam, yaitu suami, maka diperbolehkan akhwat ini datang ke KUA atau ke imam, atau ke, kalau dalam bahasanya para ulama, ke tokoh ulama setempat yang bisa diformalkan nanti oleh pemerintah, maka boleh. Wali dari sini bukan wali langsung, melainkan dari penguasa, ulil amri baik dari pemerintah atau ulil amri dari ulama, itu boleh. Begitu. Iya, itu boleh. Tapi ini kondisi terakhir jemaah sekalian. Kondisi terakhir. Kalau udah betul-betul kedua orang ini
memang saling bergantung hatinya satu sama lain. Ini kasus yang kadang kan terjadi. Gara-gara dicegah sama keluarganya, akhirnya terjadi fitnah. Fitnah di kalbu masing-masing dari laki atau perempuan ini. Inilah jemaah sekalian. Ketika masyarakat atau individual tidak punya fikih, urusan berabe sebenarnya. Karena hal-hal seperti ini sejujurnya jarang dipelajari dan masih langka diajarkan. Kita pengen kaum muslimin paham, ya, bukan sebatas pakai perasaan, fikihnya penting. Jadi ijab tadi apa? Lafal yang terbit dari pihak wali atau yang menempati posisi wali padahal aslinya bukan wali murni. Orang KUA misalnya bisa menempati posisi wali kalau memang walinya tidak ada atau walinya tidak mau padahal tidak syar'i alasannya. Ya, taib. Kalau walinya tidak mau menikahkan putrinya, alasannya apa? Alasannya ini laki yang datang miskin. Paham nggak? Ya, saya ulangi. Bapaknya akhwat ini nggak mau nikahin putrinya sama ikhwan yang datang karena ikhwan ini miskin. Bapaknya ini pengen putrinya sama ikhwan mapan yang udah kerja, ada fasilitas, jelas. Tapi pertanyaannya, bolehkah putrinya ini kemudian meminta kepada pria lain di keluarganya untuk menjadi wali sebagai pengganti bapaknya? Ya sob, boleh nggak? Ngerti nggak pertanyaan tadi? Ngerti nggak bapak-bapak? Umahat ngerti ya? Jadi bapak ini nggak mau nikahin putrinya ke fulan karena fulan ini miskin, kere, nggak mapan. Bapak ini khawatir. Ya, atau memang bapak ini tuh pengen yang kaya gitu loh. Tapi pertanyaannya, bolehkah akhwat ini kemudian bergerilya mencari wali lain dari kakaknya atau adiknya, bapak atau dari keluarga yang bisa menjadi wali? Pertanyaannya, boleh atau tidak? Silakan jawab. Boleh? Bapak sebelah sini, boleh? Bapak, ibu-ibu, boleh nggak bu? Ibu-ibu kira-kira jawab apa ibu-ibu? Hah? Boleh nggak bu? Nggak boleh kata mereka. Kok ibu-ibu jawabannya biasanya karena ada rasa, perasaan nih. Jawabnya, boleh nggak bu? Nggak boleh. Boleh nggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Jawabannya tidak boleh. Karena diperbolehkan bagi seorang wali meninjau kekayaan atau kemiskinan calon buat yang diwalikan. Apalagi laki-laki ngerti, wah miskin. Boleh nggak menolak pria? Ini pertanyaan buat ibu-ibu nih ya. Boleh nggak bu perempuan menolak calon suami? Ya, bukan calon suami, calon pelamar, atau menolak lamaran pria yang kere? Boleh atau tidak? Boleh kata umat. Kata bapak-bapak, jangan dong. Hah? Jawabannya boleh. Karena itu hak perempuan dan tinjauan perempuan, tinjauan wali nggak masalah, ya, nggak masalah, boleh. Yang laki-laki juga jangan kemudian baper kemudian, saya ditolak gara-gara saya miskin. Dia nggak melihat kesolehan saya, kata laki-lakinya. Ya, padahal kan kalau datang kepada kalian seorang yang soleh, kawan kalian, wah keluar dalil. Iya betul, soleh. Tetapi merupakan hak perempuan untuk melihat kemapanan calonnya. Jadi nggak masalah. Iya, nggak masalah, boleh. Adapun kasus yang tadi, yang sebelumnya, karena bapaknya ini anti poligami, itu anti poligami bukan uzur syar'i, ya. Adapun kalau khawatir ini nggak mapan, ini nanti gimana ke depannya, itu uzur syar'i boleh. Karena di zaman Nabi juga SAW, Rasulullah SAW ya
ketika Fatimah atau siapa, Allah musta'an, ana lupa siapa, Rasulullah tidak merekomendasikan fulan karena fulan miskin. Berarti boleh di sini untuk tidak mau kepada laki-laki yang masih miskin, ya. Atau tidak kaya, ya, walaupun tidak miskin tidak kaya, boleh menolak. Oke? Kemudian tadi ijab itu dari pihak wali atau yang menempati posisi wali. Kalau qabul, lafal yang terbit dari pihak pria atau yang menempati posisi pria itu, atau yang menempati posisi pria tersebut. Kalau pria tersebut uzur untuk hadir, ya biasanya kalau pria itu nggak ada kena uzur, kalau nikah itu nggak ada uzur dia, biasanya datang langsung semangat ya. Tapi boleh jadi di hari H qadarullah sakit, atau di hari H qadarullah kecelakaan, atau kecelakaan sebelumnya perlu ditentukan akadnya kapan. Kalau ditunda nggak enak, ya. Maka pria ini misalnya tetap berbaring di rumah, atau pria ini di rumah sakit nggak bisa melangsungkan akad, maka boleh mengutus perwakilan. Boleh mengutus perwakilan, tapi dengan syarat pria ini, calon ini, laki-laki ini mengetahuinya. Paham jemaah? Paham? Boleh pria ini memberi wakil atau mengutus wakil untuk akad, tapi dengan syarat pria ini harus tahu kalau dia diwakilin. Paham ikhwan? Beda dengan pihak perempuan. Beda dengan pihak perempuan. Kayak tadi cerita saya, perempuannya lagi kuliah, walinya melakukan akad nikah pada seorang pria, calon istri untuk anaknya. Perempuan ini nggak tahu kalau dia lagi dinikahin sama anak orang. Boleh nggak ini? Boleh, walaupun perempuan ini tidak tahu. Faham jemaah? Adapun pihak laki-laki, dia nggak sah nikahnya dengan wakil kecuali dengan pengetahuan dan keridhaan laki-laki ini. Paham nggak ikhwan? Gimana Pak? Bisa dipahami insyaallah ya? Misalnya bapak-bapak nih, ya, punya putra, punya anak, ya, laki-laki yang mau nikah dengan seorang perempuan. Qadarullah putra Anda, bapak-bapak, putra Anda sakit, beruzur pokoknya, ya. Tanpa pengetahuan putra Anda menjadi wakil dan salaman sama walinya calon putra Anda. Ada saksi juga pula. Saya nikahkan ini, saya terima nikahnya. Pertanyaan saya, sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena pihak pria, laki-laki ini yang mau nikah tidak tahu dirinya sedang diwakilkan. Enggak sah. Itu bedanya yang perempuan dengan yang laki-laki ketika diwakilkan. Yang perempuan yang perempuan tidak disyaratkan pengetahuannya bahwasanya dia sedang dinikahi. Yang laki-laki disyaratkan dengan pengetahuannya, karena asli laki-laki ini sendiri. Maka nggak boleh ada orang sembarangan untuk mewakili dirinya. Gimana Pak? Mafhum ya? Ya, seperti itu. Ya. Itu tadi apa? Qabul. Berarti ijab, qabul. Itu keberapa ya jemaah? Keempat kalau nggak salah. Kelima apa sekarang? Kelima apa umahat? Melafalkan bukan? Hah? Betul nggak? Melafalkan, lafal nikah, gitu ya? Melafalkan akad dengan lafal nikah. Oke, hukum melafalkan akad dengan lafal nikah. Hukumnya sah. Apa sih gambarannya melafalkan akad dengan lafal nikah? Itu kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, yan'aqidun nikahu
bilafzil inkahi wa tazwiji wal jawabi anhuma ijma'an. Sah nikah dengan lafal menikahkan dan jawaban dengan itu sah. Misalnya, saya nikahkan putri saya dengan sampean. Ya. Boleh nyebut nama, boleh enggak. Yang penting tertujuan jelas. Saya nikahkan putri saya dengan kamu ya. Lafal dari apa? Menikahkan. Ya. Menikahkan. Boleh? Boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalilnya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahlah dengan apa yang baik untuk kalian dari nisa. Ini dengan lafal nikah atau tazwij. Pokoknya menikahkan. Ya, saya nikahkan kamu. Nah, dijawab oleh laki-lakinya apa? Saya terima nikahnya. Sah nggak nih? Sah. Oke, sekarang kalau misalnya maharnya tidak disebut saat melafalkan akad. Ayo, pahami baik-baik jemaah. Ini kita ikut dengan bagaimana umumnya dalil. Ya, memang ada ulama yang berpendapat harus begini, harus begitu. Bahkan ada yang berpendapat harus dengan bahasa Arab. Wah, ini susah. Ya, simpelnya Islam itu simpel. Si bapaknya perempuan bilang sambil salaman, ya, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oke. Ada saksi 2 dan ini walinya. Laki-laki bilang, saya terima nikahnya. Pertanyaan saya, sah atau tidak? Sah? Sah. Iya. Saya berharap saya yang melakukan ijab itu. Qabul. Ya, tadi saya bilang, saya berharap di sini ada walinya, ada saksinya nih. Ya, saya nikahkan dengan putri saya terima nikahnya. Cuma gitu. Saya nikahkan dengan putri saya, langsung saya nikahkan kamu dengan putri saya terima nikahnya, Pak. Sah, sah. Ada saksinya mendengar, melihat, sah, udah sah. Maharnya mana? Belum disebut, sah atau tidak? Ayo lo Pak. Hah? Sah atau tidak Pak? Ayo. Ini penting buat nanti jemaah sekalian, nanti yang laki-laki jadi saksi. Karena kadang-kadang terjadi geladi resik atau persiapan. Hah? Dan kadang-kadang apa yang dari KUA itu? Pemulung. Apa namanya? Pemulung lagi apa? Penyuluh. Apa? Hah? Penghulu. Pemulung sih penghulu. Ya. Pemulung tuh. Penghulunya kadang-kadang nggak ngerti hal kayak gini. Karena patokannya penghulu kadang-kadang sesuai dengan peraturan di KUA. Harus disebut inilah, diulanglah, gini gitu. Kadang-kadang penghulunya iseng. Udah, coba latihan dulu. Ini saksi udah ada 2. Latihan dulu biar nggak grogi. Coba Pak dibaca dulu Pak, yang kan biasa dibaca nih. Sebenarnya ini ngerepotin jemaah. Nggak sesulit itu. Terus bapaknya kadang-kadang grogi. Karena ini first time dia. Anaknya keringet dingin. Ya bapaknya grogi. Ya udah. Latihan dulu. Ya bapaknya nih jabatan tangan sama calon mantunya. Saya baca ya. Saya nikahkan putri saya Amelia binti Fulana binti saya dengan mas kawin sekian. Dia bilang apa? Saya terima nikahnya. Antum kalau jadi saksi, apa yang antum bilang, Pak? Sah, sah. Ya udah selesai, udah penghulu pulang. Loh, ini kan rehearsal, ini kan latihan. Loh, nikah itu kata Nabi SAW
gojeannya sah. Gojean itu apa? Bercanda aja sah, apalagi latihan. Ya enggak Pak? Paham? Bercanda aja sah. Iya. Lagi bertamu nih, ya. Ya, kalau bisa ana yang bertamu ya. Ana lagi bertamu ke rumah seorang, ada bapaknya, kemudian ada anaknya juga, ada teman ana dua. Pak, bapaknya itu bercanda sama ana. Ustadz mau nggak Ustadz sama anak saya? Tapi bercanda nih. Saya nikahin dah Ustadz sama anak saya. Anda bilang apa? Langsung Anda jawab, saya terima Pak nikahnya Pak. Sah nggak? Sah. Teman Anda dua-duanya bilang sah. Terjadi, tinggal Anda tentuin mahar habis itu. Ayo, siapa bapak-bapak yang berani kayak gitu ke saya? Ayo. Nggak ada yang berani kayak gitu ke saya. Tapi sah atau tidak? Sah. Karena rukunnya terjadi nggak? Iya. Kedua mempelai ada. Ana ada, hadir. Ana muslim. Anaknya bapak juga apa? Muslimah. Alhamdulillah. Ada di bumi ini masih hidup. Walaupun nggak tahu. Dinikahin nggak tahu. Kemudian apa? Wali ada sampean. Iya, wali ada, langsung wali dan anak. Kemudian ada juga apa? Dua saksi, dengar langsung, lihat langsung. Sah. Ayo, jadi main-main aja, bercanda saja, kata Nabi sah. Ketika itu sudah sah, berarti putrinya itu berhak ana ambil. Berarti harus lebih taat sama ana sekarang. Mana putri bapak? Wah, ana bercanda doang Ustaz. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Ya. Wah, ana kalau digituin, nggak bisa Pak. Ya. Tapi kan Ustaz belum nazar, hatta belum nazar. Nazar itu ya, itu bukan keharusan. Belum ta'aruf Ustaz, hatta belum ta'aruf. Tapi anak-anak masih 8 tahun Ustaz, hatta 8 tahun. Aisyah 6 tahun, sah. Ani nyesel Ustaz, siapa suruh sembarangan. Nah, demikian anak sekarang. Anak bawa ke rumah Pak. Ya. Gitu ya. Itu kok ada kasus kayak gitu, saya pikir nggak bakal ada itu ya, insyaallah ya. Itu jadi dengan lafal nikah. Sekarang nomor berapa jemaah? 6. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kertas jemaah ya. Pertanyaan silahkan di kertas. 6. Kalau salah bilang ya. Nikah hukum apa nih? Akad bukan dengan pelafalan nikah. Hukum akad nikah bukan dengan pelafalan, tidak dengan pelafalan saya menikahi, bukan. Ya, gimana hukumnya? Hukum menikahkan, tapi bukan dengan lafal strike. Strike itu lempeng, langsung, lurus dengan lafal nikah, bukan. Ini dengan lafal lainnya. Maka apa kata para ulama? Yan'aqidun nikahu bighairi lafdhil inkahi wa tazwiji wa bi kulli lafdhin yadullu 'ala nikah. Hukumnya sah nikah dengan lafal selain lafal nikah. Sah nikah, nikah itu sah walaupun lafalnya bukan lafal nikah. Bukan lafal menikahkan. Tapi dengan lafal yang menunjukkan maksud nikah. Dengan lafal yang menunjukkan maksud nikah. Dalam fikih mazhab Maliki dan lainnya disebutkan di antara contohnya. A'taitu, misalnya saya berikan. Saya berikan putri saya buat kamu. Saya berikan putri saya buat kamu. Loh, ini memang lafalnya bukan nikah, tapi maksud memberi di sini dalam konteks ini ya untuk nikah. Maka dijawab oleh laki-lakinya, saya terima pemberiannya Pak. Terjadi. Maka kalau di majelis akad nikah ada saksi dua di samping-samping, saksi.
Wali, calon mantu, salaman, bercanda walinya. Mas, saya hadiahkan putri saya buat kamu. Mas bilang, saya terima hadiahnya. Apa antum sebagai saksi jemaah? Sah atau tidak? Sah. Sah, iya. Penghulunya yang mempermasalahkan, oh nggak bisa. Ini malah penghulunya kadang-kadang nggak ngerti. Karena penghulu itu biasanya apa? Melihat di undang-undang KUA, bukan di hukum-hukum dari kitab-kitab. Nggak bisa kata mula, nggak, harus formal dengan bahasa yang saya siapkan. Itu katanya. Ini salah. Walaupun lafalnya, Dek, saya hadiahkan putri saya buat adek. Oh Pak, saya terima hadiahnya Pak. Sah. Selesai akad. Iya, selesai akad. Begitu Pak. Begitu. Walaupun dengan lafal, karena lafal-lafal seperti itu, dalam konteks seperti itu, nikah maksudnya. Maka terjadi nikah. Begitu. Kata Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in yang maknanya, baik akad nikah maupun akad jual beli, itu semua bukan termasuk konteks ibadah yang lafalnya harus baku. Gitu Pak ya. Ya, kalau ibadah lafalnya harus baku. Azan baku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat begitu. Karena itu semua ibadah. Tapi kalau akad-akad seperti ini, akad nikah, ya nikah ibadah. Tapi ibadahnya bukan di lafal. Jual beli bisa nggak ibadah? Bisa. Kalau dilihatkan ibadah, jual beli ibadah. Tapi ibadahnya bukan di akad lafalnya, lafal akadnya bukan. Maka karena dia bukan ibadah dari segi lafalnya, maka tidak masalah seseorang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menjurus kepada maksud. Menjurus kepada maksud. Contoh, dalam jual beli. Ya. Antum dagang apa jemaah? Antum dagang dimsum misalnya. Anda tanya kan, Pak, dimsum berapa? 10.000. Dimsum berapa harganya sekarang? Hah? Ayo. 16. Banyak Pak. Udah matang Pak, udah matang. 16. Masya Allah. Bapak jualan dimsum Pak? Oh, enggak, kalau jualan nanti kita berakad di luar ya. 15 lah, anggap 15. 10.000 Pak. Berapa 10.000 Pak? 15. Satu ya? Oh siap, kata Bapak. Ada nggak lafal akad di sini? Ada. Satu ya? Jawabannya apa? Siap gitu katanya. Nah ini ijab kabul. Enggak harus dengan baku. Saya beli satu renting dengan harga sekian. Saya terima pembeliannya. Ya itu nggak ada di kita. Ya capek kok kayak gitu mah. Ya, apalagi jual beli online lagi. Ya, jadi yang menjurus kepadanya udah terjadi akad. Begitu pula dengan akad nikah. Selama maklum menjurus padanya, maka sah terjadi. Begitu, ya. Oke. Kemudian yang keberapa? Ketujuh kalau nggak salah. 7. Hukum mengulang lafal nikah dalam qabul. Hukum mengulang lafal nikah dalam qabul. Ngerti nggak nih permasalahan gimana? Hukum mengulang lafal nikah dalam qabul. Ingat tadi ijab, qabul. Ijab itu duluan, qabul itu habis itu. Ijab itu biasanya wali duluan kan ya. Qabul itu pihak laki-laki. Nah, hukum mengulang lafal nikah dalam qabul apa hukumnya? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh atau dianjurkan. Hukumnya boleh dan tidak dipersyaratkan. Ingat, ini penting. Pihak laki-laki sebagai pihak yang mengucapkan kalimat qabul, saya terima ya,
itu boleh mengulangi lafal nikah dan tidak dipersyaratkan. Apa maksudnya mengulangi? Nih, wali kan bilang, saya nikahkan putri saya kepada sampean dengan mahar sekian. Apa kata prianya? Saya terima. Antum sebagai saksi bilang apa? Sah nggak? Sah. Loh, penghulunya lagi protes. Protes mulu penghulu ini. Oh, nggak bisa. Dia tadi cuma bilang saya terima tok. Saya terima. Enggak mengulang lafal nikah. Antum sebagai saksi yang punya ilmu bilang, Pak penghulu, dalam Islam, dalam madhab Malikiyah, salah satu ulama Syafi'iyah dan juga Hanabilah tidak mensyaratkan pihak pria yang menerima nikah untuk mengulang lafal nikah. Kalau dia bilang qabiltu, saya terima, sah kata para ulama. Gitu jemaah. Ingat ya, kadang-kadang digeladi resik atau coba-coba training sebelum akad beneran. Itu kadang-kadang gitu. Saya nikahkan putri saya dengan sampean mas, dengan mas kawin sekian. Walaupun nggak jabat tangan, prianya nyeletuk. Saya terima pak. Antum nyeletuk juga, sah. Penghulu yang bingung. Karena kita ini jemaah kebanyakan basa-basi. Apalagi penghulu tuh. Kebanyakan basa-basi. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Doa panjang kayak dia yang mau nikah. Panjang bahasa Arab, dan ana melihat banyak penghulu kacau bahasa Arabnya. Khutbah aja nggak bener khutbah adanya. Baca ayat juga nggak bener, itu pun ayat itu aja dan belum tentu paham. Kemudian habis itu baca doa dan wah panjang nih, kapan akadnya? Ana yang sebagai saksi aja nggak tahan melihatnya, apalagi yang mau nikah. Lama banget nih penghulu. Lama, kebanyakan basa-basi. Ya, coba diperiksa lagi, coba kemudian latihan dulu dan ya Allah, gampang. Bismillah. Ya itu coba dihafalin dulu pak. Ya jangan sampai nggak hafal. Enggak harus hafal. Cukup bilang saya nikahkan putri saya dengan bapak, dengan mas, gampang lah. Bismillah. Terjadi kemudian. Itu jemaah sekalian. Nikah itu mudah. Yang bikin susah siapa? Ya kita. Pihak keluarga ini mau itulah, keluarga ini mau bunga itulah, mau di gedung lah, mau di apartemen lah, mau di rumah inilah, mau tanggal kliwon lah, page, wage, ini itu, masya Allah. Padahal yang bakal nikah siapa? Ini dua orang ini yang saling mencintai. Iya, keluarga penting. Justru keluarga ini yang bikin banyak hal yang gak penting seolah-olah penting. Harus bunga inilah, harus mejanya kayak ginilah. Ya Allah, emang itu yang ditanya di akhirat nanti? Enggak. Ya, nih saya sering mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini dengan keras di majelis-majelis, karena ini yang harus ditekankan juga diantaranya. Ya, mempersulit orang, mempersulit ibadah orang dengan cara basa-basi, dengan keinginan dan ego dari sebagian orang tua, yang sebenarnya keinginan tersebut tidak ada dalam syariat. Keinginan tersebut tidak dipersyaratkan dalam agama, dan bahkan keinginan tersebut itu kalau nggak ada itu lebih baik, lebih mempermudah. Yassiru, permudahlah jemaah sekalian, permudah. Jangan neko-neko, karena yang memberi rezeki itu Allah. Yang mengatur itu Allah. Orang tua itu diberi amanat saja, ya. Taib. Selanjutnya apa jemaah? Apa tadi itu? Mengucapkan lafal akad. Apa tadi? Lafal akad yang digantung ke masa depan. Apa hukumnya? Seperti apa contohnya? Ini yang keberapa ya jemaah? Ke-8 kalau nggak salah.
lafal akad untuk masa depan. Kayak gimana tuh? Hah? Ada saksi 2, walinya ada, calon mempelai laki-laki juga ada. Walinya bilang, aduh sayang, putri saya masih kuliah nih mas, tapi saya pengen mas nikah sama dia. Udahlah, saya nikahin putri saya dengan sampean habis selesai semester 8. Kata laki-lakinya, saya terima pak nikahnya. Saksi, antum bilang apa sekarang? Ayo bilang apa? Ayo, belum saya jawab nih. Ayo, Ana ulang ya kasusnya ya. Antum punya putri pak, ya. Antum punya putri, tapi putri antum masih kuliah semester 8, belum selesai semester 8. Maka dan antum pengen putri antum jodoh sama Ana bawa temen 2. Antum bilang ke Ana, Pak Ustadz, udahlah, anak saya buat Pak Ustadz saja. Anak saya buat Pak Ustadz saja. Ini ngerti gak maksudnya apa? Buat Ana berarti buat Ana apa? Buat nikah kan? Anak saya buat Pak Ustadz saja. Oh, buat saya pak? Iya, buat Ustadz. Tapi nanti setelah semester 8. Oh, Ana terima insya Allah pak. Antum sebagai orang yang Ana bawa saksi, apa? Bilang apa pak? Ayo, fadhal. Kok nggak berani? Bilang sah, ayo. Bilang apa? Sah atau tidak? Sah. Ada yang bilang tidak? Bapak bilang sah karena apa pak? Karena ustadz ini. Hah? Ibu-ibu sah atau enggak, bu? Hah? Sah, mereka bilang sah. Jawabannya tidak sah. Nah, ini Ana seneng nih, kalau pada salah Ana seneng nih. Jawabannya tidak sah. Kata para ulama, la yasihu ta'liqu 'aqdin nikahi 'ala amrin mustaqbal. Tidak sah mengikat akad nikah dengan perkara masa depan. Bahkan masa depan yang enggak jauh. Misalnya, ini akad di jam 9. Walinya bilang, saya nikahkan kamu dengan anak saya nanti setelah habis zuhur. Kata laki-lakinya, ya udah, nggak apa-apa pak, saya terima nikahnya. Sah atau tidak? Ayo, ya kan tadi udah ada ilmunya. Sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Ya, tidak sah. Ini sesuai dengan kesepakatan ulama-ulama madhab. Ya, karena para ulama sepakat, karena ini juga berpotensi keburukan. Iya, berpotensi keburukan. Karena konsekuensi kalau gini nanti main-main, orang-orang main-main. Ya, bisa membatalkan dengan semaunya. Saya nikahkan kamu dengan putri saya setahun lagi. Lah, ini kan nggak jelas. Setahun lagi, saya terima nikahnya. Tapi setahun lagi masih hidup nggak? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau menjanjikan, ya ini lafal menjanjikan, insya Allah saya nikahin kamu sama anak saya setahun lagi. Nah ini boleh. Tapi bukan akad. Ingat pak, bukan akad. Kayak jual beli. Ya, kayak jual beli. Kayak misalnya antum nanya, Ustaz, punya motor dengan spek ini enggak, Ustaz? Ada sih, tapi Ana lagi butuh, kata Ana. Kenapa? Antum mau beli? Iya, Ustaz, Ana mau beli. Ya udah, nanti Ana jualin ke antum setahun lagi ya. Ini jual beli bukan? Bukan. Sah enggak ini sebagai akad? Ini bukan akad yang benar. Tapi ini hanya menjanjikan untuk menjualnya kepada antum. Sama kayak tadi. Saya nikahkan anak saya dengan kamu pekan depan. Ini janji, bukan akad. Ya begitu. Ya. Karena di sini kalau dijadikan akad, distorsi, bingung nanti. Karena belum tentu nanti sebulan lagi, sepekan lagi masih hidup, belum tentu.
Dan belum tentu juga putri itu mau, atau bisa juga diadakan apa? Pembatalan akad. Repot. Itu yang ke-8. Yang ke-9 kalau nggak salah ya. Hukum akad nikah online. Apa hukumnya? Khilaf di antara ulama. Ana singkat aja, khilaf di antara ulama. Ada yang berkata tidak boleh. Ya, ini kalau ada pertanyaan segera tolong dikumpulkan. Kalau tidak ada, nanti kita langsung selesai. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak boleh akad nikah melalui wasail al-ittisal al-hadithah, yaitu media sosial. Akad nikah melalui media sosial tidak boleh secara mutlak. Itu yang pertama. Ya, seperti melalui telepon dan semisalnya. Ini yang disebutkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami dan juga fatwa Lajnah Daimah. Karena dikhawatirkan terjadi kerusakan, distorsi, pengubahan, kamuflase. Karena juga dalam syariat kemaluan dan harga diri itu harus dijaga. Sementara nikah versi medsos itu berpotensi tidak terjaganya kemaluan dan kehormatan. Ya. Jadi banyak orang bakal main-main takutnya. Ya, itu alasannya. Yang kedua, tapi yang kedua ini Anda tidak ingat ulama-ulama yang menyebutkannya, yang berpendapat kedua ini Anda tidak ingat siapa-siapa saja. Tapi yang kedua ada, yaitu diperbolehkan selama jazakallahu khair. Selama tertunaikan rukun dan syarat sah nikah. Yang kedua, boleh selama tertunaikan rukun dan syarat sah akad nikah, dan ditambah dengan syarat berikutnya, yaitu validitas. Kesemua rukun dan syarat sah itu valid betul-betul. Ya, valid, karena harus diperketat. Ya, jadi yang kedua diperbolehkan dengan dua syarat. Satu, rukun dan syarat sah nikah terwujud dalam nikah versi online. Yang kedua, dipastikan validitas rukun dan syaratnya itu. Ya, dipastikan validitas rukun dan syarat. Adapun kemudian kalau dengan alasan bahwasanya dikhawatirkan ada terjadi penipuan, lah ini sudah terjawab dengan syarat kedua, yaitu validitasnya harus benar valid, akurat, di waktu yang sama, live. Maka ini diperbolehkan. Dan itu wallahu alam pendapat yang wallahu alam Anda pribadi condong padanya. Diperbolehkan akad nikah secara virtual, tapi dengan persyaratan tadi rukunnya terwujud ya. Apa rukunnya? Ada apa? Mempelai laki perempuan adanya di dunia ini gitu. Wali dan juga yang kedua tadi ijab qabul, dan juga wali dan saksi, dua saksi. Ada syarat nikahnya juga terwujud dan betul-betul valid, akurat. Kenapa valid dan akurat? Karena harus apa? Di waktu yang sama, di majelis waktu yang sama, walaupun beda tempat. Nah, akurasi ini tidak bisa dengan telepon saja, karena suara itu agak sulit, ya. Bisa aja rekaman, ada potensinya, ya. Tapi kalau misalnya pakai syashah, pakai apa namanya, layar video seperti Skype, ya, Zoom, yang dua pihak saling berkomunikasi. Kalau live YouTube nggak bisa. Live YouTube nggak boleh, nggak bisa. Karena live YouTube ini satu pihak.
Tapi kalau Zoom, Skype, apalagi selain itu apa? Apalagi kawan? Google Meet, bisa nggak? WhatsApp, ya. Kalau sinyalnya bagus, ya, bisa. Ini jangan antum kira, nikah via WhatsApp, jangan lihat di WhatsAppnya, lihat dia apa? Rukunnya terwujud, syarat sahnya terwujud, iya, rukunnya terwujud, syarat sahnya terwujud, itu yang lebih tepat. Dan validasinya serta akurasinya harus sesuai. Artinya terjadi tanggung jawab komunikasi yang benar, bukan rekaman. Makanya harus diuji coba dulu, bukan uji nyali, ya, uji coba, ya. Komunikasi dulu tuh antar dua pihak, ya. Ada saksinya, ada walinya, dan ada prianya juga di kubu yang lain, ya. Itu bisa. Ya, dan Anda pernah menyaksikan yang seperti ini. Ya, adik-adik juga punya teman lagi kuliah di Madinah, nikah dengan akhwat di Indonesia, lagi kuliah di Madinah, lewat Skype. Ya, maka terjadi pernikahan. Ada walinya, wali perempuan, dan disaksikan oleh banyak pihak. Bercakap-cakap kemudian, ya, dan akhirnya terjadi pernikahan. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam akad tidak diharuskan jabat tangan, nggak harus. Ya. Jabat tangan itu cuma untuk menguatkan aja. Ya. Kadang jabat tangan supaya salah satu pihak itu nggak grogi. Jadi ada yang nguatin gitu. Tapi nggak jabat tangan nggak apa-apa. Mau walinya kayak gini kayak saya nikahin anak saya, boleh sah. Ya. Gitu, nggak masalah. Ya. Bahkan walinya di sini, calonnya di situ. Teriak nih, saya nikahin kamu sama anak saya ya. Dia bilang, siap Pak, saya terima nikahnya. Sah, semua bilang sah. Gitu. Bapak juga bisa bilang kayak gitu ke saya sekarang. Tapi jangan, saya belum siap. Ya, gitu Pak. Seperti itu nikah, iya seperti itu akad nikah dalam Islam. Adapun kalau pakai tradisi, banyak tetek bengeknya. Begitu jemaah sekalian. Ya, sebaik-baik pernikahan adalah yang dipermudah, ya, yang dipermudah dan minim suudzonnya, ya, gitu. Oke, itu jadi boleh insyaallah taala, tetapi validasinya harus kuat, akurasinya juga harus kuat. Dan biasanya KUA nggak mau menerima nikah online seperti ini. Dan memang sebaiknya juga jangan seperti itu. Karena bagaimanapun yang lebih afdol adalah kita merangkul segi syar'i, juga kita bisa merangkul kebersamaan urfi, tradisi yang tidak berlawanan dengan Islam. Jadi kalau bisa nikah beneran langsung normal, ya. Baik. Kita wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita bacakan beberapa pertanyaan. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, Anda terkadang kalau lagi ada masalah rumah tangga, ribut dengan suami, jadi malas urus kerjaan rumah dan jadi malas juga ngurusin anak. Ya ini wajar, maklum. Tapi biasanya tidak lama, paling cuma 1 hari, ya alhamdulillah. Apakah Anda berdosa dengan anak dan suami? Ini namanya tabi'i, bukan tabiat. Maklum, bisa saja berdosa jika memang ada hak yang tidak ditunaikan. Kalau malas urus kerjaan rumah atau malas ngurusin anak, malas ini berbuah pada meninggalkan kewajiban,
maka berdosa. Tapi kalau malas ini hanya sebatas tidak sreg, enggak enak hati, dan tidak sampai menafikan atau meliburkan kewajiban, maka sikap malas ini enggak masalah, tabiat, tabi'i, maklum, wajar. Ya. Jadi barometernya adalah dosa atau tidaknya itu dilihat dari apakah ada kewajiban yang terabaikan atau tidak. Ya. Kalau dia malasnya cuma diam aja, maksudnya tidak banyak ngomong, hatinya dongkol, tapi dia masih melayani suami, maka insya Allah enggak masalah. Ya. Tapi kalau hati dongkolnya ini kemudian membuat dia dipanggil suami enggak nyaut, disuruh suami enggak nurut, maka dosa. Maka dosa. Ya begitu ya. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Berikutnya. Maaf Bapak Ustaz, apa artinya sakinah, mawaddah, warahmah? Syukran. Baik. Lafal sakinah, mawaddah, warahmah itu ada di surat Ar-Rum di Al-Quran, ayat di surat Al-Rum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha." Jadi ada sukun, sakinah, kemudian ada mawaddah dan ada rahmah. Apa bedanya sakinah, mawaddah, warahmah? Ya, ini perlu paham. Keluarga Samara katanya. Keluarga Samara diplesetkan sama sebagian orang fasik dan kafir. Keluarga apa? Cemara. Ya, keluarga Cemara. Ada kan di sinetron ini kan? Masih ingat gak Pak? Keluarga Cemara Pak, tahun 90-an dulu. Itu antum kira keluarga muslim? Bukan, itu keluarga Kristen itu. Ya, keluarga Cemara. Itu plesetan dari Samara. Oke, Cemara pohon apa Cemara? Ya. Nah, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya tenang. Mawaddah itu kasih sayang, rahmah itu juga kasih sayang. Lalu apa bedanya? Sakinah itu tenang, itmi'nan, wiqar. Ya. Berarti keluarga sakinah yaitu ketika kata Allah litaskunu ilaiha, agar kalian baik laki-laki atau perempuan tenang, sukun ila, condong kepadanya. Condong kepadanya. Ya. Maka kecondongan ini sakinah. Kecondongan melazimkan ketenangan, bukan condong semata. Jadi sakinah itu kecondongan yang melazimkan ketenangan kepada pasangan sendiri. Ini sakinah. Maka kecondongannya kepada yang lain, ya, dan itu tidak sah, maka ini belum sakinah. Ya. Tapi kalau misalnya suami punya istri lebih dari satu, dua atau tiga atau empat, dia lebih condong ke istri ketiga misalnya. Adapun kedua atau ke satu suka tapi lebih condong ke ketiga, maka ini nggak masalah. Maka ini tidak masalah. Ya, kecondongan seperti ini tidak masalah. Tetap dia sakinah insyaallah. Taib. Tapi rata-rata kan istri satu, maka condong kepadanya sakinah. Perempuan condong kepada suaminya, lebih pro kepada suaminya dibandingkan siapapun dari pria, maka ini sakinah, keluarga yang sakinah. Itu litaskunu ilaiha. Kemudian
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, dalam tafsir Qurtubi disebutkan ini mawaddatah wa rahmah. Mawaddah itu kasih sayang, rahmah itu kasih sayang. Tapi bedanya apa? Mawaddah yaitu kasih sayang ingin berbuat baik pada pasangannya. Mawaddah. Ya, mawaddah adalah kasih sayang dalam rangka ingin berbuat ihsan, berbuat baik pada pasangannya, kayak ngasih, memberi, beri senyuman, beri sapaan, beri rangkulan, beri rayuan, beri candaan, ini mawaddah. Rahmah, ya, sebenarnya mawaddah wa rahmah sama, tapi kalau dirinci ini bedanya. Mawaddah pengen memberi, kasih sayang dalam artian pengen memberi. Kalau rahmah, kasih sayang artinya ada kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran dia sedih, kekhawatiran dia cedera atau sakit, itu rahmah. Kecemasan gitu, ya. Misalnya istrinya hamil, mau lahiran, ada khawatir, cemas. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya selamat. Ini rahmah. Ya. Ketika istrinya sakit, dia musibah, kemudian dia juga ikut sakit atau ikut tidak enak hati, ini rahmat. Tapi mawaddah keinginan untuk memberi. Begitu. Pun begitu dengan istri. Istri yang mawaddah pada suaminya pengen memberikan sesuatu, memberikan servis, memberikan layanan, memberikan senyuman, memberikan kehangatan pada suaminya. Ini mawaddah. Rahmah yaitu khawatir, kasih sayang berupa kekhawatiran suami masih di jalan jauh, suami kehujanan, suami sakit. Ya, maka itu rahmah. Itu maka sakinah mawaddah warahmah itu silakan bapak-bapak atau ibu-ibu cerminkan di keluarga masing-masing. Jadi sakinah tadi apa? Kecondongan berupa ketenangan terhadapnya. Mawaddah apa? Kasih sayang berupa ingin memberikan sesuatu yang membahagiakan padanya. Rahmah di sini artinya apa? Yaitu kasih sayang berupa kekhawatiran ada apa-apa menimpanya. Itu, ya, lengkap sudah ya? Itu sakinah, mawaddah warahmah. Ada versi lain, tapi cukup itu aja insyaallah, ya. Karena panjang nanti. Tapi intinya itu cuma, intinya itu. Ya, itu udah satu kajian itu. Tadi sudah lingkup satu kajian samara sakinah mawaddah warahmah. Jazakumullah khairan atas pertanyaan dari penanya yang bagus ini, ya masya Allah. Saat menikah, istri meminta mahar cincin 5 gram, tapi suami hanya mampu membayar 4 gram. Gram itu besar nggak ya? Oh, kilogram yang besar ya. 5 gram. Saya bukan ahli emas, jadi membayangkan 5 gram itu berapa juta ya. Tapi suami hanya mampu membayar 4 gram. Bagaimana hukumnya? Apakah sah pernikahannya? Sah. Jika pihak istri mengikhlaskannya, apakah sah pernikahannya? Sah dan bagus istri seperti ini. Ya, tahu calon bisa 4 gram sayang, belum boleh jangan sayang. Baru bisa 4 gram calon sayang, kan? Ya, sama aja. Ya, baru bisa 4 gram, baru bisa 4 gram, wahai fulana. Oh, enggak bisa, harus 5 gram, gitu. Namun kemudian terjadi akad. Walinya bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar cincin 5 gram walaupun baru bisa 4 gram. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar cincin emas 5 gram walaupun baru bisa 4 gram. Sah atau tidak?
Ayo para syahid, para saksi, sah atau tidak? Sah. Sah nikahnya. Lalu suami ini wajib apa? Wajib 5 gram. Walaupun ketika lagi akad baru bisa punya duit buat 4 gram. Ingat, mahar itu tidak wajib ada ketika di akad. Boleh tunda dulu keberadaannya karena belum mampu, boleh. Tapi wajib ditunaikan saat termampu. Itu yang harus dipahami. Ini orang Indonesia ini karena kebanyakan basa-basi dan juga banyak pamer. Ditaruh mahar di sini. Kalau nggak ditaruh, berarti malu-maluin. Seperangkat alat sejadah lah, seperangkat alat sholat atau emas-emasnya tuh. Ya, kalau maharnya Avanza ditaruh di meja kita, nggak harus. Ini karena gengsi keluarga kadang-kadang. Kalau di Arab sana, justru mahar itu seringkali tidak dilafalkan dan disembunyikan maharnya. Kalau antum tanya ke orang Arab yang lagi nikah, antum tanya, "Bib, mahar ente apa Bib tadi Bib?" Marah dia. "Urusan ente apa?" Nanya maharannya. Itu. Kita ini kadang-kadang sesuatu yang seharusnya nggak perlu tahu. Dan bahkan barometer sebagian orang di mahar. Kalau maharnya tinggi, hebat nih orang. Kalau maharnya biasa emas 5 gram doang, ya bukan di situ ibrohnya nikah. Itu kewajiban iya, tapi itu bukan barometer sukses atau tidaknya nikah. Ya, nanti lihat setelah dia nikah apa yang terjadi pada rumah tangganya, itu dilihat. Itu pun kita nggak boleh kepo. Ya, jadi mahar apapun disebutkan, alhamdulillah. Tidak disebutkan mungkin dirahasiakan, yang penting sudah disepakati oleh mereka. Ya begitu. Ya. Jadi nanti sah, nikahnya sah. Suami cuma bisa bayar 4 gram. Tapi kalau sebelum nikah istri memaafkan, ya udah deh Mas, nggak apa-apa 4 gram. Maka ya udah, sebut di akad 4 gram nggak masalah. Tapi kalau misalnya, Mas, jangan 4 gram dong Mas, 5 gram. Ya udah deh, 5 gram tapi non tunai ya. Nanti dulu, mungkin nunggu sebulan lagi. Setelah kita nikah baru nanti ada emasnya. Boleh. Maharnya belum kebeli, tapi yang penting sudah diketahui, disepakati. Ya, begitu jemaah. Assalamualaikum. Tuh lihat yang tadi yang kita sebutkan tadi. Lihat betapa Islam itu mempermudah. Yang penting ketahuan maharnya apa. Disepakati oleh mereka. Mempermudah kan? Mempermudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita atau akhwat boleh menolak pernikahan apabila belum ada kecocokan. Boleh. Tapi kenapa cocoknya? Di sisi lain, apabila akhwat menolak calon suami katanya jauh dari jodoh. Ya sebentar, ini wanita itu berhak untuk tidak menerima fulan karena belum cocok. Tapi lihat belum cocoknya karena apa? Ya. Kalau alasannya itu syar'i, baik, gak masalah. Jangan takut. Ya, maksudnya jangan takut di sini karena alasan syar'i, maka Allah lebih tahu alasan saya. Seperti misalnya ini calon yang datang ini nggak kaya, boleh nggak? Boleh, syar'i boleh. Yang datang ini wajahnya itu mengkhawatirkan, nah itu, ya boleh. Mengkhawatirkan di sini maksudnya khawatir dia nggak bakal suka karena wajahnya itu luar biasa, ya. Di luar kebiasaan manusia misalnya. Boleh. Ya. Tapi ada yang menurut saya tidak syar'i alasannya. Saya nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Karena masih mengejar karir bekerja. Enggak, ini enggak syar'i. Enggak, ini enggak syar'i.
Ya. Tapi kalau misalnya yang datang kepadanya akhlaknya baik, agamanya bagus, dan wajahnya normal, ya, kira-kira gimana? Tolak misalnya. Alasannya apa? Ya belum mau jodoh aja, belum mau nikah. Padahal pria ini yang datang tidak ada alasan untuk ditolak. Alasannya cuma apa? Ya belum mau nikah aja si akhwatnya. Kalau akhwatnya ini waktunya sudah nikah bagus gitu, usia 24, lagi belum mau nikah aja. Bukan karena nggak suka apa, nggak mau nikah aja. Makanya seperti ini dikhawatirkan jauh nanti fitnah. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW maupun hadisnya didhaifkan sebagian ulama. Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi apa? Agama dan akhlaknya. Pria ini datang baik-baik, prosesnya mau yang baik syar'i, tapi perempuan ini nolak. Ya, nolak. Dan tidak ada alasan nolak. Maka ini terancam menjadi fitnah, entah buat pria tersebut atau buat wanita ini atau buat keduanya. Dan ini juga bukan hanya untuk akhwatnya, tapi walinya. Ya. Perempuannya mau, gadisnya mau. Datang lagi-lagi kemudian dengan baik, akhlaknya baik, beragama yang baik. Tapi yang nggak mau kadang-kadang ibunya. Yang nggak mau kadang-kadang ibunya yang tidak punya hak berbicara untuk menerima atau menolak. Ibu tidak punya hak berbicara untuk menerima atau menolak jodoh buat putra atau putrinya. Menyarankan boleh, tapi memaksa menerima atau memaksa menolak nggak boleh. Ya, menyarankan boleh. Sampai ibunya kadang-kadang menghasut. Jangan sama dia. Dia itu orang sawah. Apa orang sawah? Salafi Wahabi. Jangan. Nanti sesat anak. Nanti sesat kamu, jangan. Lihat aja tuh jenggotnya tuh. Lihat tuh celananya tuh. Ini kalau dihasut seperti ini, sementara yang datang itu baik, maka bagi bapak si perempuan sebagai wali atau perempuan ini, kalau sudah cocok sama perlaki, enggak boleh nurutin perkataan ibunya. Jangan nurutin perkataan ibunya, malah diturutin. Ya ini kebodohan. Ya. Atau hal-hal lain yang ibunya itu emang gak suka aja, baper ibunya. Tapi sebenarnya anak ini baik, laki-laki ini baik, akhlaknya baik, agamanya baik. Bapaknya si wali, bapaknya si perempuan ridho, ibunya gak suka. Alasannya ada aja lah. Karena dia kemarin gak bawa mobil. Dia kemarin kan gak bawa mobil pak. Kayaknya miskin tuh. Minimal bawa mobil lah walaupun gokar gitu. Sama aja. Pokoknya penting bawa kelihatan kaya gitu biar kita nggak malu sama tetangga. Dia apa kata tetangga? Ini kan omongan sebagai ibu-ibu. Enggak. Maka bapaknya harus tegas. Walaupun ibu-ibu ini nggak ridho. Ya. Kemudian hasutan berikutnya setelah menikah masih tetap menghasut mantunya. Ini nih kadang-kadang harus dikoreksi. Maka janganlah kita membubarkan sesuatu yang Allah takdirkan dari kebaikan hanya dengan alasan-alasan yang tidak syar'i. Afwan Ustaz, sah atau tidak nikah diwakilkan pakai secarik kertas atau surat? Ini akan kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Ya,
nikah dengan secarik kertas, SMS, WhatsApp, tapi teks boleh atau tidak? Ini kalau jawab sekarang, kajian berikutnya udah selesai ini. Jawabannya apa, boleh atau tidak? Tidak boleh bagi orang-orang yang hadir. Tidak boleh bagi orang-orang yang hadir. Bagaimana dengan yang tidak hadir? Sama. Ada khilaf, tapi tidak boleh tetap. Misal wali depan, laki-laki depannya, saksi 2 orang, saling mencatat satu sama lain. Yang wali bilang, saya nikahkan anak saya ini. Terus dijawab, saya terima nikahnya. Dan kedua-dua bisa ngomong, maka tidak sah. Dengan SMS atau WhatsApp, di hadapan luas, dua-dua bisa ngomong, tidak sah karena tidak ada uzur. Ya. Bagaimana kalau misalnya tidak saling berhadapan, tidak saling ketemu, online dua-duanya, tapi enggak dengan suara, enggak dengan ngomong, enggak dengan gambar, teks aja. Khilaf di antara ulama, tapi yang sahih adalah juga tidak sah karena keduanya bisa ngomong, maka tidak sah. Ya, jadi tidak sah dengan secara kertas atau surat. Wallahu taala alam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita tetap akan membahas tentang masalah rukun nikah ataupun syaratnya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.